Bertemu lagi dengan saya Abdullah Syarafi atau Syarfi dalam kumpulan materi investasi saham syariah. Yang kali ini video nomor 52. Bahasan kita kali ini tentang rahasia sukses berinvestasi dengan pendekatan PBV. Saya akan berbagi beberapa contoh kasus sukses yang pernah saya alami sendiri. Pertama-tama, seperti dalam video yang nomor 45 yang lalu, saya berbagi pengalaman ketika membeli saham BRIS, Bank BRI Syariah. Yang ketika itu saya membeli sahamnya pada harga Rp135 per lembar saham. Di mana dengan harga segitu, nilai PBV BRI Syariah hanya 0,25 saja, yaitu 1/4 PBV. Karena dalam hitungan saya nilai ini sudah jauh di bawah 1 PBV, kemudian saya dengan yakin membeli sahamnya, kemudian saya menyimpannya, dan baru kemudian menjual saham tersebut ketika sudah naik 1000%. Nah, yang saya mau berbagi adalah panduan saya membeli saham adalah nilai PBV. Tentu saja dengan syarat dan ketentuan pendekatan nilai PBV ini berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang bagus, yang hutangnya rendah dan labanya besar. Nah, berikut saya tampilkan suatu chart atau grafik adalah pergerakan harga saham BRIS atau Bank BRI Syariah. Waktu itu saya membelinya di harga Rp135 per lembar saham pada titik yang cukup rendah. Tetapi yang menjadi panduan saya adalah nilai 1 PBV dari BRIS, di mana nilai 1 PBV BRIS saat ini adalah Rp545 per lembar saham. Seperti garis biru putus-putus yang saya buat ini, artinya selama harga saham BRIS di bawah garis putus-putus ini, di bawah garis biru yang putus-putus ini, termasuk kategori harga sahamnya sedang murah. Sehingga saya menunggu barangkali sampai titik-titik yang memang dirasa sudah sangat murah. Kemudian saya membelinya. Nah, ketika kita membeli saham perusahaan bagus di bawah 1 PBV, kita tidak ada dan tidak perlu khawatir saya menyimpan saham tersebut dan terbukti memang suatu saat saham akan naik dan sangat tinggi, kemudian baru saya jual ketika sudah sangat tinggi. Demikian pengalaman pertama saya membeli saham BRIS dengan panduan PBV. Saya akan berbagi beberapa contoh kasus lagi dari pengalaman saya sendiri ketika membeli saham perusahaan dengan patokan harga yang saya beli tidak boleh atau harus di bawah 1 PBV. Tidak boleh di atas 1 PBV. Itu adalah batas yang paling aman untuk membeli saham perusahaan bagus yang masuk kategori murah. Nah, contoh berikutnya.
kali ini saya akan memberikan sharing tentang PT Mitra Pinastika Mustika Tbk yang kita kenal dengan MPMX. Sebenarnya perusahaan ini bukan perusahaan yang besar sekali dari segi ukuran bisnisnya dan pangsa pasarnya. Karena unit bisnis utamanya yaitu distribusi sepeda motor dijual untuk pasar Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur saja. Jadi hanya 2 provinsi dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Akan tetapi saya cukup tertarik dengan perusahaan ini dan mempelajari bisnisnya dan mengikuti nilai PBV-nya. Yang suatu ketika nilai PBV-nya begitu murah, yaitu 0,24. Ketika harga sahamnya mencapai titik Rp336 per lembar saham. Saat itu, saya dengan yakin membeli sahamnya. Kita lihat, ini adalah confirmation notes yang ketika saya membeli saham MPMX di harga Rp336 per lembar saham, dan surat dan confirmation note ini saya peroleh tentu saja dari sekuritas tempat saya membeli saham MPMX. Berikut ini kita lihat grafik dari pergerakan saham MPMX. Ketika saya mengikuti pergerakan harga sahamnya, saya mencari titik terendah yang sekiranya yang paling rendah yang bisa saya tunggu untuk saya beli sahamnya. Saya mendapatkan di harga Rp336 per lembar saham. Dan ini angka yang nilai PBV-nya sangat rendah, yaitu 0,24 saja. Nah, dengan keyakinan yang sudah mantap, saya menyimpan saham ini, dan pada akhirnya juga kemudian harga sahamnya menjadi naik. Dan kita tahu, sekedar informasi bahwa satu PBV dari MPMX saat ini adalah 1.430. Akankah harga sahamnya akan terus naik mencapai atau bisa melebihi 1 PBV? Saya masih menunggu dan masih menyimpan saham MPMX ini. Jadi sekali lagi, pada kasus yang kedua ini, saya menggunakan panduan nilai PBV ketika membeli saham. Selama nilainya di bawah 1 PBV dan saya menunggu harga saham yang sekiranya paling murah, barulah saya dengan yakin membeli saham tersebut. Kenapa saya begitu yakin membeli saham perusahaan bagus ketika nilai PBV-nya di bawah 1? Karena sebenarnya ketika semua aset bersih perusahaan pada saat nilai PBV-nya di bawah 1, kita membeli sahamnya nilai PBV di bawah 1. Kalau saja aset bersih perusahaan saat itu dibagikan kepada pemegang saham, maka perolehan per lembar sahamnya lebih tinggi daripada harga saham yang kita beli. Jadi, ketika kita memiliki saham MPMX, misalnya dengan harga di bawah 1 PBV, maka ketika saat itu aset bersih perusahaan didistribusikan, dibagikan kepada pemegang saham, sebenarnya kita mendapatkan nominal atau nilai pembagian aset bersih perusahaan yang jauh lebih tinggi daripada harga saham yang kita beli. Misalkan ketika saya membeli saham tertentu pada saat nilai PBV 0,25 tadi misalnya. Artinya
harga perusahaan itu hanya 1/4 saja dari kekayaan bersihnya. Itulah yang membuat saya sangat yakin untuk membeli perusahaan dengan nilai PBV yang rendah itu. Kalau saja perusahaan diberhentikan atau dilikuidasi atau diberhentikan paksa misalnya, pertama-tama semua aset perusahaan akan dipergunakan terlebih dahulu untuk melunasi kewajiban, utang, termasuk gaji karyawan dan pembayaran kepada pihak ketiga kalau ada. Nah, setelah semua kewajiban perusahaan dipotongkan atau diambilkan dari aset perusahaan, maka kemudian akan tersisalah aset bersih perusahaan. Inilah yang kita sebut dengan ekuitas atau nilai buku perusahaan, book value. Nah, nilai buku ini yang menjadi hak pemegang saham, di mana nominalnya akan lebih tinggi daripada harga saham yang kita beli ketika kita membeli sahamnya dengan nilai PBV di bawah 1. Ini rahasianya. Inilah patokan atau panduan yang saya gunakan dalam membeli saham ketika berinvestasi. Hal ini ibarat membeli suatu barang yang senilai 1 juta rupiah, tapi dijual seharga 250.000 saja. Tentu saja saya mau membeli barang tersebut. Barang yang nilainya 1 juta, tetapi dijual ke saya hanya 250.000 saja. Ibarat membeli mobil Mercy seharga Kijang Innova atau Avanza. Demikian kira-kira analoginya. Apakah harga saham yang murah seperti ini mungkin terjadi dan terdapat di pasar saham? Sangat mungkin, dan saya sendiri sudah sering menemukannya. Seperti pada BRIS yang lalu, kemudian MPMX yang barusan saya tunjukkan atau saya share, dan juga akan saya share berikutnya tentang PGAS dan UNTR. Banyak perusahaan bagus lainnya sebenarnya harga sahamnya pernah turun sampai di bawah 1 PBV. Dan itulah saat yang tepat untuk memulai membeli saham. Patokan atau panduan nilai PBV ini bisa menjaga kita dari jebakan pasar saham, emosi pasar saham, dan jebakan saham-saham gorengan yang biasanya dipermainkan oleh para pedagang saham. Kita bisa terhindar dari para spekulan saham yang berusaha mempermainkan pasar saham secara tidak realistis. Jadi, dari pengalaman yang saya alami, berpeganglah pada nilai PBV yang berlaku untuk perusahaan-perusahaan bagus tentu saja. Nah, yang ketiga, kasus yang ketiga. Saya akan tunjukkan bahwa saya juga pernah membeli saham PGAS, Pigas, PT Perusahaan Gas Negara. Ketika itu saya membeli di harga Rp775 per lembar saham. Apakah harga ini sudah termasuk murah dengan nilai di bawah 1 PBV? Mari kita cek. Berikut ini adalah grafik harga saham dari perusahaan gas negara, Pegas, di mana nilai 1 PBV PGAS saat ini adalah Rp1.561 per lembar saham. Seperti garis putus-putus biru yang saya buat di sini. Nah, ketika harga saham PGAS di bawah garis putus-putus biru ini, harga tersebut masuk kategori murah.
Saat inilah kita membeli saham Pegas. Nah, saya kebetulan menunggu harga yang cukup murah. Saya dapatkan di titik ini yaitu Rp775 per lembar saham. Kemudian saya menyimpannya dan pada akhirnya harga saham tersebut akan naik di atas 1 PBV. Inilah pengalaman saya yang ketiga. Saya menggunakan panduan nilai PBV sebagai acuan saya ketika membeli saham. Yang keempat, contoh kasus PT United Tractors Tbk, UNTR. Seperti yang kita ketahui, nilai 1 PBV UNTR saat ini adalah Rp16.283 per lembar saham. Seperti garis putus-putus biru yang saya buat di sini. Nah, ketika harga saham UNTR di bawah garis putus-putus biru ini, itu artinya masuk kategori harga saham yang murah. Kemudian saya membelinya di titik-titik ini, dan saya menyimpan saham tersebut, dan terbukti suatu saat harga saham UNTR, United Tractors Tbk, naik di atas 1 PBV. Jadi sekali lagi, acuan atau panduan membeli saham dengan nilai di bawah 1 PBV adalah panduan yang sangat aman. Dan selama kita sabar kemudian menunggu pertumbuhan atau perkembangan harga saham tersebut, suatu saat insya Allah dia akan naik. Itulah 4 pengalaman saya ketika membeli saham mulai dari BRIS, MPMX, PGAS, dan UNTR. Saya selalu menunggunya ketika harganya di bawah 1 PBV. Dan kemudian menyimpannya, dan dengan sendirinya harga saham tersebut naik jauh di atas 1 PBV. Kesimpulannya, bagi saya, pendekatan PBV ini dapat menjaga kita dari kemungkinan terjerumus ke dalam jurang kerugian ketika berinvestasi. Dan yang lebih menarik adalah, kalaupun harga sahamnya tidak naik, kita akan tetap mendapat keuntungan. Kita tidak akan rugi. Kita tetap mendapatkan keuntungan yang baik dari pembagian laba dan ekuitas perusahaan. Karena penerimaan laba dari perusahaan saja sebenarnya sudah cukup untuk mengembalikan nilai uang yang kita gunakan ketika membeli sahamnya. Sementara kita masih tetap memiliki lembaran-lembaran saham tersebut. Jadi, dengan panduan ini, kita sangat tenang, aman, dan tidak ada kekhawatiran ketika membeli saham. Barulah kemudian ketika harga sahamnya naik, saya menganggapnya itu adalah bonus dan menjadi mesin uang buat kita. Karena orientasi utama kita membeli saham adalah dalam jangka panjang untuk menerima pembagian laba usaha dari perusahaan. Demikian sharing saya kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat berinvestasi dan terima kasih.